Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Sehat ya? Baik, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Dipimpin Mbak Nabila ya. Silakan Mbak Nabila memimpin doa. Mari kita mulai dengan membaca doa Baratul Majlis. Terima kasih Mbak Nabila sudah memimpin doa. Berikutnya Ustadz absen dulu ya. Naila Putri hadir. Hadir. Mbak Maura hadir ya, Mbak Maura. Hadir, Kak. Ya, alhamdulillah lengkap pertemuan kita pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, masih ingat ya, pertemuan yang lalu Ustadz sudah meminta kalian untuk membaca sebuah kisah tukang sapu yang sukses menjadi seorang pengusaha. Kisah itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nih, tahukah kamu mengapa ada perbedaan posisi sosial antara si kaya dan si miskin? Mengapa sebagian besar individu itu berlomba-lomba untuk mengubah taraf hidupnya untuk mendapatkan tempat terhormat di mata masyarakat? Nah, pertanyaan tersebut nanti akan terjawab melalui konsep sosiologi yang dikenal dengan istilah mobilitas sosial. Nah, pagi hari ini, anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Sebelumnya, masih semangat ya? Nah, ini ada gambar anak-anakku sekalian. Coba dalam waktu 30 detik, kalian temukan berapa hewan pada gambar tersebut. Ayo, silakan dihitung. 5. 7. Nah, Mbak Raisa berapa? 7 ya. Mbak Maura berapa Mbak Maura? 8, Tat. 8. Mbak Nada berapa Mbak Nada? 8, Tat. 8 ya. Baik, yuk kita buktikan nih. Anak-anak sekalian, kalau kalian menemukan 4 sampai 6 hewan, berarti kalian kerap mendapatkan sesuatu tetapi melewatkan beberapa ya. Harus semangat. Ayo konsentrasi lagi ya mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Terus kalau kalian menemukan 7 sampai 9 berarti sudah bagus. Perhatiannya sudah luar biasa. Konsentrasinya hebat. Kalau kalian tadi menemukan 10 sampai 13 berarti sangat jeli dan detail. Konsentrasinya maksimal ya. Tetap semangat anakku ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, nanti setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu pengertian mobilitas sosial dan menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial, kemudian nanti mempresentasikan hasil analisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Untuk tahap pembelajaran, nanti kalian Ustadz berikan sebuah gambar, kalian amati ya. Setelah itu kalian rumuskan pertanyaan, silahkan bertanya dari gambar yang Ustadz share di layar. Setelah itu nanti Ustadz akan memberikan lembar kerja, kalian bersama kelompok mengumpulkan data dan mengolah data di WA Group ya. Kemudian nanti kembali ke Google Meet untuk presentasi. Begitu paham ya? Paham semua? Paham. Ya. Baik, kita mulai. Ustadz akan berikan gambar. Nih, ada gambar ya. Ada 3 gambar, 1, 2, 3-nya di sini. Nah, gambar 1 itu ada gambar pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Klaten ya. Ibu Haja Sri Hartini dan Haja Sri Mulyani. Ya. Dulu Bupati, ya sebelumnya kan rakyat biasa, kemudian memenangkan pemilihan umum, kemudian diangkat menjadi seorang Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian gambar kedua, nih ada gambar Bupati Klaten resmi ditahan KPK. Ya, setelah menjadi bupati kok ditahan gitu kan. Terus gambar yang ketiga nih, ada seorang kisah kemarin yang kalian baca, seorang tukang sapu yang sukses menjadi pengusaha. Nah, anak-anakku sekalian, dari ketiga gambar ini siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Silahkan, siapa yang mau bertanya? Saya Ustadz. Ya, silakan Mbak. Ibu Sri Hartini dan Ibu Sri Mulyani dulunya kan rakyat biasa seperti kita. Sekarang menjadi seorang bupati dan wakil bupati, itu namanya mobilitas sosial apa ya, Tat? Ya, bagus Mbak. Namanya Mbak siapa namanya? Hira, Ustadz. Mbak Hira ya. Kemudian siapa yang mau bertanya lagi? Saya. Mbak, silakan.
Ibu Sri Hartini kan awalnya menjadi seorang bupati dan sekarang menjadi tahanan. Itu namanya mobilitas sosial apa? Oh gitu ya, bagus. Pertanyaan dari Mbak. Siapa namanya? Adista Raisa. Oh iya, Mbak Risa. Berikutnya, siapa yang mau bertanya lagi? Iya Mbak, Aku. silakan Mbak. Gimana kita bisa meniru menjadi pengusaha sukses seperti Pak Tri Sumono, Tat? Siapa namanya Mbak? Naila. Mbak Naila ya, pertanyaan luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian, dari rumusan pertanyaan yang kalian ajukan tadi nanti, ya, kalian akan bisa menjawab dengan baik nanti setelah mengikuti atau mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Nah, nanti Ustadz share di WA group ada lembar kerja, kemudian ada bahan ajar ya, ada modul di sana. Nanti bersama kelompok seperti yang Ustadz bagi kemarin, kalian untuk berdiskusi mengerjakan lembar kerja seperti ini ya, lembar kerjanya ya. Nanti ada ini ada aktivitas 1, kalian menyebutkan pengertian mobilitas sosial itu apa, nama tokohnya siapa, pengertiannya apa, kesimpulan dari diskusi kalian pakai bahasa sendiri ya, apa itu pengertian mobilitas sosial. Kemudian amati juga ya di sekitar kalian orang-orang yang masuk ke dalam kategori mobilitas sosial naik ke bawah atau yang horizontal ya, kasih contoh dan seterusnya. Nanti kalian bisa kerjakan bersama kelompok kalian. Siap semua ya teman-teman sekalian? Siap, Tat. Baik. Setelah ini silahkan kalian untuk berdiskusi di WA group bersama kelompok kalian masing-masing. Baik, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang saatnya presentasi setelah kalian berdiskusi di WA group bersama kelompok kalian. Nanti perwakilan kelompok ya untuk presentasi. Siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Saya, Tat. Ya, silakan Mbak Maura, presentasi Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi untuk mewakili teman-teman. Nomor 1, 3 pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Simpulkan dengan bahasa kalian sendiri apa pengertian mobilitas sosial itu. Tokoh yang pertama adalah Henry Clay Smith. Menurut beliau, pengertian mobilitas sosial adalah gerakan dalam struktur sosial atau gerakan antar individu dengan kelompoknya. Tokoh yang kedua adalah Haditono. Pengertian mobilitas sosial menurut Haditono adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain tapi sejajar. Nama tokoh yang ketiga adalah Paul B. Horton dan Chester L. Hand. Pengertian mobilitas sosial menurut mereka adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain. Untuk soal nomor 2, amati masyarakat di sekeliling kalian, lalu pilih 3 orang yang bisa dimasukkan dalam kategori yang telah mengalami mobilitas sosial ke atas, ke bawah, dan sosial horizontal. Diskusikan bersama kelompok kalian, apa yang menjadi penyebab mobilitas ke atas dan ke bawah dalam kasus yang dialami orang tersebut. Orang yang pertama adalah Pak Budi. Kategorinya mobilitas sosial vertikal ke atas. Pak Budi mulanya seorang penjual pulsa rumahan, sekarang menjadi pengusaha smartphone dan memiliki banyak karyawan. Yang kedua, ada Pak Faton. Kategorinya adalah mobilitas sosial vertikal ke bawah. Pak Faton pada mulanya seorang kepala desa. Karena sudah selesai masa jabatannya, kini menjadi seorang petani. Yang ketiga adalah Pak Hamdan. Bentuk mobilitas sosialnya adalah mobilitas sosial horizontal. Pak Hamdan, guru di SMP Negeri 1 Klaten dan dipindah menjadi guru di SMP Negeri 2 Karangnongko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya siapa yang ingin memberikan tanggapan? Saya Tat. Silakan, Mbak. Saya rasa bagus hasil presentasi. Lebih dikembangkan lagi. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita simpulkan bersama ya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti. Ustadz akan share screen lagi. Nanti tolong dibacakan ya. Nah, yang pertama tentang hakikat mobilitas sosial. Siapa yang mau membaca? Silakan Mbak, dibacakan Mbak ini Mbak. Silakan Mbak Naila Putri. Mbak Naila silakan membacakan ini Mbak. Ya, hakikat mobilitas sosial. Silakan dibaca. Hakikat mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah suatu perubahan atau perpindahan kelas sosial, baik ke kelas atas maupun ke bawah, yang dialami oleh individu atau kelompok sosial, sehingga memberikan dampak berupa kelas baru yang diperoleh individu atau kelompok tadi. Nih, berikutnya pengertian mobilitas vertikal. Lagi Mbak, dibaca lagi Mbak. Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Jadi pergerakannya vertikal, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Mobilitas vertikal ini dapat dibedakan lagi menjadi dua. Adalah vertikal ke atas atau social climbing ya. Yang seperti kalian sudah pelajari tadi ada social climbing dan social sinking. Kalau climbing itu ke atas, kalau sinking ke bawah. Kemudian yang terakhir adalah mobilitas sosial horizontal. Tolong Mbak, dibaca lagi yang horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya sederajat. Mobilitas sosial horizontal tidak menimbulkan pengaruh sosial secara langsung terhadap satu sosial seseorang dan skala wibawanya tidak berubah menjadi naik atau turun. Baik, ini ada contohnya ya. Contohnya adalah pindah rumah ke desa sebelah, pertukaran pelajar, nusa Jepang, dan sebagainya. Itu contoh mobilitas sosial horizontal. Ya, ini ada pesan dari Ustadz ya. Rezeki itu adalah sebuah ujian, dimewahkan bukan berarti dimuliakan, disempitkan bukan berarti dihina. Dua kunci yang meluluskan kita adalah syukur dan sabar. Baik, anak-anakku sekalian, siapa yang mau memberikan refleksi dari apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Silahkan. Ya, Mbak, silahkan. Dari pembelajaran ini, saya mendapatkan ilmu tentang pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Selain itu, saya juga mendapatkan motivasi bahwa untuk mencapai social climbing, saya harus belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa mencapai cita-cita saya. Terima kasih Mbak Laras atas refleksinya, luar biasa. Setelah ini nanti Ustadz akan kirimkan evaluasi ya, lembar evaluasi pengetahuan. Nanti kalian kerjakan dalam waktu 10 menit ya, nanti langsung dikerjakan. Ustadz kirim di WA group, kalian kerjakan dan nanti akan langsung muncul skor nilai dari yang kalian kerjakan. Kemudian insya Allah pertemuan kita yang akan datang nanti terkait dengan faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.